Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Malam Gelap Santo Yohanes dari Salib. Pada bagian yang ke-21 ini, kita akan membahas bab ke-14 dari buku Malam Gelap bagian pertama, yaitu tentang penutup dari Malam Gelap Indrawi ini. Jadi kalau kita lihat dalam bab-bab sebelumnya, Santo Yohanes dari Salib telah membahas mengenai malam dan pembersihan keindrawian dalam jiwa, yaitu malam gelap indrawi ini. Jadi kemudian pada bab 14 sebagai penutup dari malam gelap buku pertama ini, Santo Yohanes Salib memberikan ciri-ciri bagaimana jiwa yang akan dibawa masuk ke dalam malam kedua, yaitu malam gelap roh. Mereka yang akan dibawa masuk ke dalam malam gelap roh atau malam kedua ini, dan kita perlu ketahui bahwa malam gelap roh ini lebih dahsyat, lebih berat, ya. Dan ini merupakan satu persiapan bagi jiwa untuk masuk ke dalam persatuan cinta kasih dengan Allah. Dan Santo Yohanes Salib memberikan komentar, tidak semua orang sampai pada puncak ini, dibawa masuk sampai puncak ini. Hanya sedikit orang, ya. Ini sungguh-sungguh tergantung panggilan dan pilihan Allah. Jadi dalam hal ini, kalau jiwa itu dipersiapkan untuk masuk dalam malam gelap roh, maka malam gelap indrawi yang dialami, selain kekeringan rohani yang telah kita bahas, jadi pemurnian, pembersihan dari kelemahan-kelemahan yang biasanya kemudian menyertai para pemula, maka malam gelap indrawi ini akan disertai gangguan, penderitaan, dan pencobaan indrawi yang begitu hebat. Namun, pada tiap-tiap orang, gangguan dan pencobaan itu berbeda-beda lamanya. Jadi memang kalau kita lihat bagaimana seorang bila sungguh-sungguh dipanggil dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam malam gelap roh sebagai persiapan persatuan cinta kasih dengan Allah, maka malam gelap indrawi atau kekeringan rohani yang dia alami ini akan juga disertai pencobaan dan gangguan yang dahsyat. Tiap-tiap orang akan berbeda-beda, baik lama maupun juga intensitasnya, maupun juga pencobaan-pencobaannya. Jadi kemudian satu contoh yang diberikan Santo Yohanes Salib, yaitu dari pengalaman Rasul Santo Paulus sendiri, ya, yaitu bandingkan dalam Surat Santo Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 7, di mana Santo Paulus, ya, dikirimi utusan iblis atau utusan setan yang menggocok dia, ya, jadi yang menggocok dia, dan kemudian Allah mengizinkan, Allah membiarkan itu terjadi pada Santo Paulus, walaupun dia sudah berseru-seru supaya Allah mengambil utusan iblis itu yang menjadi duri dalam daging yang dialami Santo Paulus. Tetapi kemudian Allah sendiri mengatakan, cukuplah kasih karuniaku untukmu, karena dalam kelemahanmu lah kuasaku akan bekerja sempurna. Jadi Allah mengizinkan, membiarkan Santo Paulus dicobai, digodai oleh utusan iblis atau duri dalam daging ini, digocok begitu hebat, ya. Tetapi kemudian dibalik itu semua, Allah ketika mengizinkan semua itu terjadi atas Santo Paulus, supaya Santo Paulus tetap rendah hati, ya. Dan ini kemudian oleh Santo Yohanes Salib ditafsirkan sebagai roh kemesuman. Ini terjadi untuk menyiksa indera mereka dengan godaan hebat yang mengerikan. Hati mereka diganggu dengan pikiran dan bayangan yang buruk, dan cukup jelas dapat dilihat dalam fantasi. Hal ini mendatangkan penderitaan yang lebih berat daripada
kematian. Jadi duri dalam daging, utusan iblis yang menggocol Santo Paulus ini ditafsirkan Santo Yohanes Salib sebagai roh kemesuman. Dan memang gangguan ini begitu dahsyatnya ya. Jadi ketika orang sudah sungguh-sungguh ingin mengabdi Allah, melayani Tuhan ya, dan mencintai Tuhan sehabis-habisnya, tetapi justru mengalami godaan dan realitas cobaan yang dahsyat ya, pikiran-pikiran yang tidak karu-karuan ya, bahkan dosa-dosa yang mungkin begitu menjijikkan yang bahkan tidak pernah dilakukan orang ya. Jadi berkaitan dengan dosa-dosa kemesuman itu ya. Tapi disinilah kemudian sungguh-sungguh jiwa tersiksa oleh semua hal-hal yang ya boleh katakan begitu, mungkin hal-hal sampai yang tidak wajar, hal-hal yang menjijikkan, itu semua memberondong, artinya kemudian seperti ya terus menyerang pikirannya, menyerang fantasinya, dan ini sungguh menyiksa jiwa ya, lebih berat daripada kematian. Kemudian kemungkinan lain, jadi suatu ketika maka jiwa ini juga ya dibiarkan juga diganggu, dicobai begitu hebat oleh roh hujat yang membuat malam ini bertambah berat. Roh itu melintasi semua pikiran dan gagasan mereka dengan pikiran-pikiran hujat yang terlampau berat. Kadang-kadang begitu dipaksakan pada daya fantasi mereka, begitu kuatnya, sehingga mereka hampir mengucapkannya. Ini suatu siksaan yang besar bagi mereka. Ini kita lihat pada artikel yang kedua. Ya, tadi kita lihat pada artikel pertama dan ini pada artikel kedua. Jadi segala hujatan-hujatan, jadi bisa juga hujatan yang berisi ketidakpercayaan kepada Allah, lalu kemudian juga ketidakpercayaan pada Tuhan Yesus, atau kemudian pokok-pokok iman seperti Ekaristi dan sebagainya. Jadi semua pikiran-pikiran hujat ya. Jadi begitu mengerikan, begitu memenuhi pikirannya ya. Jadi seolah-olah orang kemudian dibuat tidak percaya apa-apa, atau juga melakukan ya tindakan-tindakan ya boleh katakan dalam pikiran-pikiran itu sungguh-sungguh menyimpang dari iman yang dihayati selama ini. Tetapi ini sungguh-sungguh godaan cobaan yang dibiarkan, diizinkan Allah untuk satu pemurnian yang lebih dalam. Dan kemudian lebih lanjut, Santo Yohanes Salib mengungkapkan, kadang-kadang mereka dikirimi roh lain yang mengerikan. Oleh Nabi Yesaya, roh ini disebut Spiritus Vertiginis, artinya roh kekacauan. Bandingkan dari kitab Nabi Yesaya, bab 19 ayat 14. Roh ini dipaksakan kepada mereka bukannya untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji mereka. Ya, jadi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji mereka. Kita ingat seperti apa yang dinyatakan dalam kitab suci, Allah setia. Allah tidak akan membiarkan seseorang dicobai melampaui kemampuan mereka. Ya. Jadi kita lanjutkan, roh itu dipaksakan kepada mereka bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguji mereka. Keindrawian mereka sering begitu digelapkan. Jadi kalau kita bicara tentang keindrawian ini maksudnya ya daya-daya batinnya ya. Jadi akal budi, ingatan, kehendak, lalu pikiran, fantasi. Jadi semua yang artinya apa? Tadi daya-daya batin tadi ya. Keindrawian mereka seringkali begitu digelapkan sehingga menjadi penuh beribu-ribu macam kebimbangan dan kebingungan. Menurut pikiran mereka, persoalan-persoalannya begitu rumit sehingga mereka tidak pernah dapat merasa puas dan tidak mampu memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan dan pengertian. Ini termasuk siksaan paling berat dan ngeri dalam malam ini dan mendekati apa yang terjadi pada malam roh.
Jadi perlu kita ingat yang kita bahas pada bab ke-14 dari buku pertama Malam Gelap ini masih artinya apa? Malam gelap indrawi atau kekeringan rohani, ya. Tetapi kalau jiwa itu dipanggil Allah dan Allah punya rencana mau menempatkan dia pada malam kedua atau malam gelap roh ini, maka kemudian ya, selain kekeringan rohani yang dia alami, Allah juga mengizinkan, membiarkan dia dicobai dengan siksaan, dengan penderitaan yang begitu hebat. Ya, mengizinkan bahwa tadi ya, seperti roh kemesuman, lalu roh hujat, lalu kemudian roh kekacauan ini untuk mengganggu, menggoda, ya. Tetapi satu hal selalu kita ingat, kalau Allah memanggil, kalau Allah memilih, kalau Allah memang mau menempatkan jiwa lebih dalam lagi sampai pada persatuan cinta kasih dengan Allah, sekali lagi perlu kita ingat, Allah setia. Allah tidak akan membiarkan seseorang dicobai melampaui kemampuan mereka. Ya, dan pada ketika diganggu hebat dengan roh kekacauan ini, dikomentari Santo Yohanes Salib, ini mendekati apa yang terjadi pada malam gelap roh. Tapi perlu kita ingat, ini belum malam gelap roh. Jadi kemudian kita lanjutkan malam gelap buku pertama, bab 14, artikel 4. Dalam malam gelap indrawi ini, Allah juga mendatangkan badai siksaan ini kepada mereka yang kemudian hendak ditempatkan pada malam kedua itu. Dikomentari Santo Yohanes Salib, namun tidak semua orang sampai ke situ. Tujuan Allah mengizinkan segala penderitaan yang dahsyat ini supaya melalui segala ujian ini jiwa dipersiapkan dan diselaraskan untuk dipersatukan dengan kebijaksanaan ilahi yang dicurahkan kepada mereka pada saat itu. Ya. Jadi sebagai persiapan untuk menuju persatuan cinta kasih dengan Allah. Jadi setelah malam indrawi yang disertai dengan segala pencobaan, godaan yang dahsyat ini, siksaan yang dahsyat ini, lalu masuk ke dalam malam gelap roh yang lebih dahsyat lagi. Dan tujuan malam gelap roh ini sebenarnya apa? Mencabut musuh terutama dari jiwa, yaitu daging atau egoisme. Mencabut sampai ke akar-akarnya, ya, sampai kemudian jiwa ya layak dipersatukan oleh Allah, atau saya pakai istilah dipersunting oleh Allah, untuk kemudian masuk dalam persatuan transforman, persatuan cinta kasih yang mengubah segala-galanya dengan Allah, atau pernikahan rohani, ya. Jadi mengapa jiwa perlu diuji sedemikian rupa? Sebab ya, jika jiwa tidak diuji, dilatih dan dibersihkan melalui pahit getirnya penderitaan dan malam gelap ini, dia tidak akan terbuka dan peka menerima curahan kebijaksanaan ilahi. Jadi kita sudah sebenarnya bicara kalau pada awal-awal atau kemudian pada bagian pengajaran meditasi dan kontemplasi, ketika kita membahas mengenai kontemplasi, di situ ada dua jenis kontemplasi, yaitu kontemplasi yang pertama, kontemplasi yang diperoleh, yang kedua kemudian kontemplasi yang dicurahkan, ya, infused contemplation. Dan malam gelap, baik mulai indrawi sampai kemudian malam gelap roh nanti, itu merupakan juga infused contemplation atau kontemplasi yang dicurahkan. Ya, saya hanya ada gambaran yang mungkin juga sangat melekat dalam diri kita orang-orang Indonesia, khususnya di tanah Jawa ini. Kita mungkin pernah melihat atau mendengar tentang cerita dalam dunia pewayangan, yaitu satu tokoh yang terkenal, yaitu Gatot Kaca.
ya, atau Gatotkaca dari putra Bima ya. Nah, tetapi bagaimana kemudian Gatotkaca ini juga mengalami satu proses sebelum dia akhirnya lahir sebagai satria yang sakti mandraguna ya, yaitu melalui apa? Diproses melalui apa? Dimasukkan dalam kawa candra di muka. Ya, kawa candra di muka. Ya, jadi diproses, digembleng di sana begitu dahsyatnya, begitu hebat di kawa candra di muka itu, sampai akhirnya keluar dari kawa itu, kemudian menjadi kesatria yang sakti mandraguna, yang kemudian kita kenal sebagai Gatotkaca. Ya, demikian juga ini hanya sebuah gambaran ya, tapi demikian juga ketika jiwa diuji, dilatih, dibersihkan, dimurnikan melalui malam gelap indrawi, mulai dari malam gelap indrawi sampai kemudian malam gelap roh. Ya. Begitu dahsyatnya pemurnian ini, tetapi kemudian di situ sebenarnya jiwa dipersiapkan untuk menerima kebijaksanaan ilahi yang tanpa batas yang dicurahkan dalam persatuan cinta kasih dengan Allah. Atau gambaran lain diberikan oleh Santa Teresa Avila, yaitu ketika membahas tentang pertunangan rohani dalam karyanya Puri Batin, yaitu jiwa digambarkan kalau pada awal mulanya seperti ulat yang begitu rakus, memakan segalanya begitu rakusnya ya. Jadi dalam hal ini seperti para pemula yang begitu bersemangat, tetapi kemudian semuanya dengan segala mencari kesenangan, penghiburan, segala yang dapat memuaskan indera-inderanya, tetapi ini gambarannya baru seperti ulat. Sampai kemudian dibawa masuk ya, dari ulat tadi menjadi kepompong ya, seperti ditidurkan tadi ya, ditidurkan, dilelapkan semua daya-daya batinnya. Jadi mulai masuk dalam proses pemurnian malam gelap indrawi sampai kemudian malam gelap rohani. Dan setelah dari kepompong ini akhirnya menjadi kupu-kupu yang begitu indah, yang begitu elok, yang begitu mulia, yaitu ketika jiwa dipersatukan dengan Allah dalam pernikahan rohani atau persatuan cinta kasih dengan Allah yang mengubah segala-galanya, yang oleh Santo Yohanes Salib disebut persatuan transforman. Jadi kita lihat ya, mengapa jiwa diuji seperti ini ya, supaya dia sungguh-sungguh menjadi terbuka dan peka menerima curahan kebijaksanaan ilahi. Maka dalam kitab Putra Sirak dinyatakan apa yang diketahui orang yang tidak dicobai, apakah yang dimengerti orang yang tidak berpengalaman. Bandingkan dari Sirak bab 34 ayat 10. Nabi Yeremia pun memberikan kesaksian tentang kenyataan ini. Engkau telah menghajar aku Tuhan, dan aku telah menerima hajaran. Dari kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 18. Dan hajaran ya, atau pemurnian yang paling cocok untuk menerima curahan kebijaksanaan ilahi ini ialah penderitaan batin yang membersihkan keindrawian dari segala kesenangan dan hiburan yang membuat jiwa melekat karena kelemahan kodratnya. Berkat kepahitan itu, jiwa sungguh-sungguh direndahkan sebelum nantinya ditinggikan. Ya, karena itu Santa Teresa Avila juga mengungkapkan ya, sebenarnya penderitaan orang-orang kontemplatif itu jauh lebih dahsyat daripada orang-orang yang aktif. Ya. Tetapi kita jumpai satu kenyataan seperti Made Teresa, ya, Made Teresa. Bahkan rupanya di tengah kerasulan aktif dia lakukan, dia layani bersama para suster misionaris cinta kasih, bersama juga para imam dan brudernya. Ya, di tengah kerasulan aktif itu tetapi kemudian hidup doa, hidup kontemplatif juga menjadi dasar pelayanan mereka. Mereka harus melakukan doa hening atau meditasi 1 jam sehari,
ya, sebelum memulai segala pelayanan-pelayanan, lalu juga merayakan Ekaristi dan sebagainya. Ya, dan kemudian juga diungkapkan setelah Mother Teresa meninggal, itu kemudian dimuat dalam satu artikel majalah Time, ya, yaitu bahwa artinya apa? Mother Teresa juga mengalami kegelapan iman, ya. Bagaimana kemudian juga ya di tengah segala kehidupan rohani, di tengah segala pelayanan dan karyanya itu, tetapi juga mengalami satu kekeringan rohani yang dahsyat, ya. Jadi dalam hal ini kita lihat bagaimana juga penderitaan batin ketika orang dibawa masuk dalam kontemplasi ini juga bisa dialami oleh siapa saja. Apalagi kemudian mereka yang sudah dibawa masuk ke dalam jalan-jalan doa, yaitu juga melalui doa-doa batin, ya. Jadi persoalannya artinya apa? Kemudian dia dibawa masuk dalam malam indrawi, atau kemudian lebih lanjut lagi ke dalam malam gelap roh. Itu kita serahkan semua ke dalam kebijaksanaan dan kehendak Allah. Tapi kita juga perlu ingat, Santo Yohanes Salib juga menekankan bahwa Allah memberikan kepada jiwa sebanyak jiwa sanggup untuk mengharapkan dari Allah. Jadi di sini juga perlu pengharapan dan kerinduan jiwa untuk dibawa masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, untuk boleh semakin bersatu dengan Allah. Baik, kita lanjutkan dalam Malam Gelap, buku pertama, bab 14, artikel kelima. Waktu lamanya jiwa mengalami puasa dan mati raga dalam malam gelap indrawi ini, jadi yang dimaksud mengalami segala kekeringan rohani, segala pencobaan, segala siksaan batin tadi, ya. Jadi artinya apa? Ya sudah tidak menemukan kesenangan-kesenangan lagi, baik dalam hal-hal duniawi maupun juga hal-hal rohani, ya, juga dalam segala aktivitasnya sehari-hari. Jadi waktu lamanya ini tidak dapat dipastikan, sebab hal itu tidak berlangsung dengan cara yang sama untuk semua orang. Tidak sama pula cobaannya. Ukurannya ditentukan oleh kehendak Allah, seturut besar kecilnya kekurangan yang harus dibersihkan dalam masing-masing orang, ya. Jadi soal berapa lama dia mengalami malam gelap indrawi, lalu berapa lama dia kemudian dicobai, disiksa begitu hebat dengan segala tadi, ya, Allah mengizinkan, membiarkan ada roh kemesuman, roh hujat, roh kekacauan yang mengganggu, menggodai begitu hebat segala pikiran-pikirannya dan menimbulkan penderitaan batin yang begitu hebat. Berapa lama? Ya, ini tergantung pada kehendak Allah dan juga seturut, ya, besar kecil kekurangan yang harus dibersihkan dalam tiap-tiap orang. Dan kemudian Allah sendiri yang menciptakan, Allah juga yang paling mengenal tiap-tiap jiwa. Allah ada yang kemudian merendahkan jiwa dengan lebih atau kurang hebat, juga selama masa yang panjang atau juga masa yang pendek, dan itu juga sesuai dengan tingkat persatuan cinta kasih yang akan direncanakan Allah untuk orang itu, ya. Jadi ini sungguh-sungguh tergantung Allah. Ada yang dicobai begitu lama, ya. Ada yang kemudian direndahkan, dicobai, ya, diproses begitu lama. Ada yang kemudian singkat, ya. Ada yang begitu hebat, ada yang lebih sedikit, ya. Jadi ini semua tergantung kehendak Allah, juga tergantung apakah Allah merencanakan dia untuk dibawa masuk dalam persatuan cinta kasih dengan Allah. Orang yang menurut kodratnya lebih besar pembawaan dan kekuatannya untuk menanggung penderitaan dan cobaan, dibersihkannya lebih mendalam dan lebih cepat. Ya,
Ini satu tokoh yang kita kenal juga dalam spiritualitas Karmel, yaitu Santa Teresia Lisieux. Ya, jadi anak rohani generasi berikutnya dari Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila. Ya, jadi dia juga seorang Karmelites. Tapi bagaimana seorang Teresia Lisieux ini, Santa Teresia Lisieux ini sudah mengalami kekeringan rohani yang kemudian begitu hebat sejak masa novis. Ya, jadi kurang lebih ya ketika mulai masuk biara, lalu beberapa saat kemudian mulai mengalami kekeringan rohani tanpa hiburan rohani yang sedikit pun, ya, tetapi cintanya juga begitu bernyala-nyala dan berkobar-kobar kepada Tuhan Yesus. Bahkan kemudian mempunyai panggilan lain setelah kemudian dimurnikan dan juga bersatu dengan Allah. 2 tahun terakhir hidupnya, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia Lisieux, Santa Teresia kecil. Ya, jadi kalau Santa Teresa Avila seringkali disebut Santa Teresa besar, Santa Teresia Lisieux ini Santa Teresia kecil. Ya, tetapi 2 tahun terakhir hidupnya mengalami pencobaan yang dahsyat. Ya, pencobaan yang dahsyat yang menyerupai penderitaan Yesus di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Jadi kemudian sampai kemudian dengan segala yang dialami Santa Teresia Lisieux, dia memang kemudian harus membuat tulisan, menuliskan atas perintah para pemimpinnya, ya. Jadi menuliskan kemudian ada dalam buku Kisah Suatu Jiwa, ya, atau Aku Percaya Cinta Kasih Allah pada edisi Indonesia. Ya, dia hanya artinya apa? Dipenuhi pikiran-pikirannya 2 tahun itu begitu dahsyatnya, hujatan-hujatan, sampai akhirnya dia mengatakan, saya tidak berani menulis seluruhnya tentang apa yang saya alami ini, penderitaan batin yang saya alami. Karena apa? Dia takut kalau sampai menghujat Allah. Ya, tetapi penderitaan yang menyerupai penderitaan Yesus di atas salib ini mempunyai nilai redemptif, yaitu juga diikut sertakan oleh Tuhan Yesus dalam penderitaannya di kayu salib ini untuk juga ikut serta menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Jadi Santa Teresia Lisieux ini termasuk seorang yang ini disebut Santo Yohanes Salib tadi, ya, pembawaan dan kekuatan yang begitu kuat untuk menanggung penderitaan dan cobaan sehingga dibersihkan lebih dalam dan lebih cepat. Sekarang kita lanjutkan dari Malam Gelap buku pertama bab 14 artikel kelima ini. Sebaliknya jiwa yang amat lemah dibimbingnya melalui malam itu dengan kemurahan hati yang besar dan pencobaan yang ringan, tahap demi tahap. Terus-menerus Allah menyegarkan keindrawian mereka dengan penghiburan rohani, supaya jangan sampai mereka jatuh kembali ke dalam kelemahannya. Mereka lambat sampai ke kesempurnaan yang murni dalam hidup ini, dan beberapa orang tidak pernah sampai ke situ. Mereka tidak tinggal dalam malam itu 100%, dan juga tidak sama sekali di luar malam itu. Kadang jiwa mengalami kekeringan rohani, supaya mereka tetap rendah hati dan mengenal diri. Kadang diberi hiburan rohani, supaya mereka tidak lagi mencari hiburan duniawi. Ya, ini yang dimaksud pada yang dinyatakan Santo Yohanes Salib. Ini jiwa-jiwa lain yang amat lemah. Ya, jadi ibaratnya kalau kita lihat, kalau kita sedang mencuci baju, kadang dicelupkan, ya, jadi kadang dicelupkan, lalu kadang kemudian diangkat, kadang dicelupkan, kadang diangkat, dicelupkan ke dalam malam gelap, ya, dengan kekeringan rohani, supaya artinya apa? Dia tetap rendah hati dan mengenal diri, tetapi juga nggak lama-lama, kemudian diangkat lagi, ya. Ya, jadi diberi hiburan-hiburan rohani, ya, supaya dia jangan sampai apa? Kemudian malah kemudian putus asa, pergi meninggalkan Tuhan, meninggalkan doa,
malah kemudian jatuh ke dosa-dosa yang lama. Ya, jadi kadang dicelupkan ke dalam malam gelap, kadang kemudian diangkat, kadang dicelupkan, kadang diangkat. Ya, ini diperlakukan oleh Allah untuk jiwa-jiwa yang lemah. Nah, terhadap jiwa-jiwa yang lebih lemah lagi, Allah kadang menyatakan diri dan kadang seperti menghilang dengan tujuan untuk menguji cinta mereka. Sebab tanpa cara ini mereka tidak pernah belajar sampai ke hadiratnya. Ya. Jadi ibaratnya kadang-kadang ya Allah seperti main petak umpet atau delik-delian begitu ya. Jadi kadang Allah bersembunyi, kadang mengungkapkan diri, kadang diberi penghiburan, kadang tidak. Ya, jadi ganta-ganti ya. Supaya artinya apa? Jiwa ya sudah tetap berusaha mencari Allah ya, untuk juga jiwa tetap berusaha mencintai Allah ya. Jadi memang beda-beda perlakuan Allah pada tiap jiwa sesuai ya tadi kekuatan, kemampuan untuk menanggung pemurnian, pembersihan dan juga kegelapan pada malam ini ya. Kemudian kita lanjutkan pada Malam Gelap buku pertama bab 14 artikel ke-6 sebagai penutup dari Malam Gelap Indrawi, sebagai penutup dari buku pertama ini. Tetapi jiwa-jiwa yang direncanakan Tuhan untuk mencapai persatuan cinta kasih, suatu keadaan yang begitu membahagiakan dan begitu luhur, biasanya akan tinggal lama dalam kekeringan rohani dan penderitaan batin ini. Sebagaimana tampak jelas dari pengalaman, betapa cepat juga Allah menghantar mereka. Jadi kemudian, sekali kemudian istilahnya tadi ya, kalau saya bandingkan tadi beri gambaran seperti orang cuci baju ya. Kalau yang tadi jiwa-jiwa yang lemah, kadang dicelupkan, kadang diangkat, kadang dicelupkan, kadang diangkat. Tetapi kemudian ketika untuk jiwa-jiwa yang memang dipanggil Allah untuk persatuan cinta kasih dengan Allah, maka kemudian dicelupkan tadi dalam malam gelap, begitu lama, diproses begitu hebat, baik mulai malam gelap indrawi yang disertai tadi ya, pencobaan, disertai kemudian siksaan batin yang dahsyat, sampai kemudian bawa masuk lebih dalam malam gelap roh, sampai kemudian dipersunting Allah, dipersiapkan oleh Allah dalam pernikahan rohani atau persatuan unio transforman, persatuan cinta kasih yang mengubah segala-galanya. Dan kemudian lebih lanjut sebagai penutup, Santo Yohanes Salib membahas, tetapi sudah tiba saatnya untuk mulai membahas malam yang kedua, malam gelap roh, malam gelap yang jauh-jauh lebih dahsyat ya, di mana jiwa gambarannya seperti diremukkan, dihancurkan, tetapi sesungguhnya di sini Allah melepaskan jiwa itu dan mengangkat dia, jadi melepaskan dia dari egoisme sampai ke akar-akarnya, dan kemudian mengangkatnya, direndahkan sedemikian rupa, dihancurkan dan diremukkan sedemikian rupa, sampai akhirnya diangkat, ditinggikan dan dipersatukan dengan Allah dalam segala kemuliaan dan keluhurannya. Tetapi satu hal, ketika Allah memanggil dan memilih masuk dalam persatuan cinta kasih yang mengubah segala-galanya, ya, persatuan transforman atau juga kemudian pernikahan rohani menurut Santa Teresa Avila, ini sebenarnya bukan untuk kepentingan jiwa itu sendiri, tetapi ini untuk kepentingan dan juga keselamatan jiwa-jiwa, untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa, ya tentunya juga keselamatan jiwa itu sendiri ya. Tetapi kemudian bagaimana Santo Yohanes Salib mengungkapkan nilai satu jiwa yang dibawa masuk dalam persatuan transforman ini, ya.
Satu faal cinta kasih. Ya, jadi satu perbuatan cinta kasih yang disadari dan dilakukan dengan penuh cinta kepada Allah. Ya, perbuatan apapun ya, penyangkalan diri atau juga kebajikan-kebajikan baik untuk hal kecil maupun hal besar ya. Jadi bukan soal pekerjaan atau perbuatan kecil atau besar, tetapi sungguh-sungguh faal, yaitu cinta kasih yang menjiwai perbuatan itu ya. Satu faal cinta kasih yang dilakukan oleh jiwa yang dibawa masuk dalam persatuan cinta kasih dengan Allah ini jauh lebih berharga daripada beribu-ribu jiwa yang tidak dibawa masuk dalam tahap ini. Jadi satu kali perbuatan cinta kasih yang dilakukan dengan iman dan cinta kasih oleh jiwa yang dibawa masuk dalam persatuan transforman ini jauh-jauh lebih berharga, dan ini menjadi suatu rahmat yang dipakai Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk perluasan kerajaan Allah di dunia ini. Sungguh-sungguh betapa luhurnya martabat yang artinya apa? Sudah diberikan oleh Allah. Benihnya sudah diberikan oleh Allah dalam sakramen baptis, di mana kita dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak Allah, ya, kenisah Allah sendiri, ya, kemudian warga gereja, ya, melalui sakramen baptis yang kemudian benih ini dapat terus bertumbuh dalam sampai pada puncaknya sebagaimana yang disediakan Allah, harta rohani yang disediakan Allah sudah di dunia ini, yaitu melalui apa? Persatuan cinta kasih dengan Allah yang mengubah segala-galanya. Dengan demikian, pembahasan kita mengenai malam gelap indrawi atau malam gelap buku yang pertama sudah selesai sampai saat ini. Kita nantikan perjumpaan kita di channel YouTube Jalan Doa dalam serial selanjutnya. Ya, saya hanya mau memberikan clue serial selanjutnya erat dengan sebuah lagu ini ya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam segala pelayanan pengajaran melalui channel YouTube Jalan Doa ini, khususnya pada bagian malam gelap indrawi yang sampai pada penutupnya pada bagian ke-21 ini. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pelayanan ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu, hanya dengan satu kerinduan, supaya Engkau sendiri makin dikenal dan dicintai, dan semakin banyak orang, dan kami semua Engkau tarik untuk semakin dalam, dan lebih dalam lagi, mengenal dan mengasihi Engkau, mengalami cinta kasih-Mu yang melampaui segala pengertian, dan membalas cinta-Mu itu dengan cinta kasih kepadamu, dan dengan cinta kasih kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Splendor Celi, Virgo Puer Pera.
kasih